Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Lilik Nur Yuliati atas kehadirannya di forum FEMA Voice for Individual, Family, and Community. Jadi suara FEMA untuk individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi forum berbagi para ahli di FEMA untuk masyarakat. Ya. Oke, baik. Ibu Dr. Lili adalah Kepala Divisi Ilmu Keluarga dan Ilmu Konsumen dan Konsumen. Ekonomi Keluarga (IKEK) di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Psikologi Manusia. Oke, selama ini tentu Ibu sudah lama berkarir di IPB ya. Saya Iya, yakin lebih betul. dari 20 tahun, mungkin lebih dari 25 Betul. tahun. Hampir 30 tahun. Hampir 30 Atau malah tahun ya. sudah. Iya, karena tahun 89. 89. Baik, Mm-mm. tentu Ibu mengajar, kemudian membimbing, meneliti, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, kalau Ibu bisa katakan secara singkat, ini bidang keahlian Ibu ini apa? Atau area of interest-nya Ibu apa? Baik, terima kasih Prof. Ujang Sumarwan. Saya perkenalkan, nama saya Lilik Nur Yuliati. Sekarang ini menjabat sebagai Kepala Divisi Ilmu Konsumen dan Ekonomi Keluarga di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Baik. Fakultas Ekologi Manusia IPB. Baik, kalau ditanya tentang background pendidikan, S1 saya dari GMSK IPB, lulus tahun 87, kemudian S2 saya mengambil Master of Food Service Administration di UPD Liman dan lulus tahun 95 dan melanjutkan S3 di Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, namun lebih kepada peminatan perilaku konsumen dan lulus pada tahun 2007, 2008. Jadi itu background pendidikan saya, sehingga kalau ditanya tentang apa saja yang saya tekuni, baik itu dalam mata kuliah, saya mulai dulu karena kalau Tridharma Perguruan Tinggi, maka tentu berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Di pendidikan, saya banyak mengajar di perilaku konsumen untuk S1 dan S2 dan membantu tahun ini di S3 di SBIPB. Untuk mata kuliah S1 yang lainnya adalah pendidikan dan perlindungan konsumen, kemudian manajemen sumber daya keluarga, kemudian yang S2-nya pengelolaan sumber daya keluarga. Pernah juga membantu mengajar di manajemen keuangan konsumen. Oke. Nah, karena S2 saya ada juga lulus di Food Service Administration, maka pernah juga mengajar sebelum masuk ke IKK dulu waktu masih di GMSK, mengajar manajemen makanan jasa dan gizi. Jadi ini juga mewarnai sehingga beberapa hal yang saya tulis beberapa waktu yang lalu terkait dengan Ramadan, terkait dengan masa pandemi adalah terkait dengan food waste yang sekarang ini menjadi perhatian karena itu juga salah satu dalam rangka kita mencapai SDGs goal ya, salah satunya adalah no hunger dan kita harus bisa menyelamatkan bumi ini. Begitu. Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang terkait dengan perilaku sebetulnya. Jadi kenapa ada orang yang masih mau membuang makanan, terutama pada saat pandemi saat ini, tentunya juga satu hal yang perlu kita edukasi ke masyarakat, begitu. Nah, selain itu, jadi sebetulnya sih kalau dari ruang lingkup Divisi Ilmu Konsumen dan Ekonomi Keluarga ini kan mempelajari dan mengembangkan keilmuan konsumen dan perilaku ekonomi keluarga dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Jadi berbagai perilaku konsumen, karena dalam keluarga ini kalau kita berbicara keluarga,
maka keluarga bisa bertindak sebagai konsumen, tapi Betul. juga keluarga bisa bertindak sebagai produsen. Nah, sebagai konsumen tentu menarik sekali untuk membahas yang ada kaitannya dengan perilaku. Betul, betul. Nah, salah satu contohnya tadi yang saya sampaikan yang sekarang ini dalam rangka mencapai SDGs itu yang contohnya no hunger. Nah, ini menarik untuk kita kaji. Kenapa ada orang yang mau membuang makanan dan kenapa ada orang yang juga tidak artinya dalam hal ini dia punya values yang dipegang sehingga sudah membuang berapa parah, makanan Bu, itu. Yang perilaku konsumen yang membuang makanan itu? Nah, ini menjadi penelitian mahasiswa bimbingan saya, ada 6 orang yang tahun ini, dan ternyata memang yang untuk di keluarga yang belum sampai dianalisis, nanti masih running ini, tapi yang untuk di mahasiswa, sebetulnya di mahasiswa itu ada begini, di Indonesia itu ada 11 universitas yang mempunyai UKM yang ada kaitannya dengan food waste. Jadi menarik, termasuk IPB, ya. Apa saja itu, Bu, namanya? Namanya, yang di IPB dulu lah. Wah ini dia. Nama pastinya ini UKM yang IAS, saya lupa nih panjangannya IAS. Nah, di dalam organisasi ini memang ada banyak media yang digunakan untuk sharing informasi agar supaya mahasiswa mau mengurangi tentang food waste ini. Dan ini mereka nanti setelah terpapar informasi ini bagi yang ingin sharing, dia harus memfoto piringnya. Gitu. Jadi bagus sekali. Jadi dia habis atau tidak makanannya. Nah, gitu. Jadi ini saya pikir dimulai dari anak muda yang mempunyai values untuk berhemat, untuk tidak membuang makanan. Ini suatu hal yang menarik. Saya pikir ini satu tindakan yang terpuji, gitu. Dan apalagi kalau ini di-sharing nanti melalui media-media yang tentunya sangat akrab dengan mereka, dimulai dari UKM, kemudian nanti bisa juga diinformasikan melalui media yang lain. Dan ini ternyata di Indonesia sudah ada 11 universitas yang mempunyai UKM ini, begitu. Jadi ini satu hal yang menarik. Nah, di tingkat mahasiswa memang hasilnya pada mahasiswa yang ikut UKM IAS ini tentunya perilakunya lebih baik dalam rangka dia tidak membuang makan dibandingkan mahasiswa yang UKM-nya lainnya. Jadi ini satu hal yang tentunya UKM ini ternyata sudah bisa. Kepanjangannya apa, Bu, IAS itu? Nah, itu dia. Sebentar, saya masih di belum IPB hafal ada, persis. Ya? Ada di IPB ada. Jadi menarik juga nih. Saya baru tahu juga nih. Nah, ini saya pikir ini satu hal yang tentunya kita apresiasi karena di IPB juga sudah ikut begitu ya di dalam keterlibatannya untuk mengedukasi mahasiswanya supaya mereka tidak membuang makanan begitu saja, begitu. Nah, kalau di bidang yang lainnya, jadi sebetulnya sih divisi ilmu konsumen dan ekonomi keluarga itu luas terkait dengan apa saja yang dikaitkan dengan perilaku, dan itu tentunya bisa melalui, kalau kita tadi masih berbicara family as consumer, maka tentunya ada kaitannya juga dengan pembelian, dan apalagi kalau kemarin ada kaitannya dengan panic buying, itu juga salah satu hal yang menjadi kajian menarik di bidang ilmu konsumen dan ekonomi keluarga. Begitu. Ya, baik, Bu. Ibu melihat perilaku membuang makanan ini apakah kesengajaan atau tidak sengaja, ya, atau ada perilaku apa ya dari mereka sehingga mereka terbuang gitu, jadi faktor penyebabnya? Iya, memang kalau dilihat dari ketertarikan dulu ikut organisasi, ya, mungkin karena tidak semua orang ikut tertarik di organisasi ini. Jadi memang ada beberapa alasan mengapa mahasiswa ikut dalam organisasi. Banyak juga yang mereka yang tidak ikut itu mengatakan memang tidak tahu gitu. Bahkan saya sendiri juga banyak yang tidak tahu bahwa ternyata ada organisasi yang menarik yang seharusnya mereka juga bisa ikuti.
agar supaya mereka terpapar informasi, mereka tidak membuang sampah, membuang makanan begitu saja, karena bagaimanapun juga itu kalau dari segi agama, jadi ini ada penelitian juga, tapi memang masih belum ada hasilnya. Dilihat dari sisi apakah faktor yang mempengaruhi agama, apakah faktor yang mempengaruhi adalah etika, apakah yang mempengaruhi adalah ewom, karena kan ewom begitu dahsyatnya untuk mempengaruhi anak muda ini begitu. Betul, betul. Nah, kalau dilihat dari mengapa mereka membuang makanan, memang ada banyak. Yang pertama adalah pada umumnya karena kalau mahasiswa itu kan mereka membeli, dan Betul. biasanya itu karena porsi. Jadi porsinya kadang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Yang Jadi misalnya dibutuhkan. nasinya kebanyakan begitu. Iya. Okay. Sedangkan dia mungkin kalau perempuan mungkin lebih sedikit begitu ya. Tapi memang ada kecenderungan yang paling sering dibuang itu biasanya adalah nasi memang. Dan sayur memang karena dia tidak membeli. Jadi memang sebetulnya konsumsinya memang banyak juga yang akhirnya masih dalam segi kecukupan, mungkin dari Departemen Gizi mungkin akan lebih cerita banyak ya. Tapi mana yang lebih banyak, Bu? Mahasiswa laki atau perempuan yang membuang makanan ini? Kalau dilihat dari gender kemarin memang belum seimbang ya. Jadi masih perempuan memang yang membuang. Dan cita rasa jadi mereka selalu mengatakan porsi yang besar sama cita rasa. Nah, apalagi kalau membeli, iya betul. Jadi itu yang menjadi penyebab. Namun kalau dilihat dari porsinya yang dibuang memang masih relatif sedikit. Jadi kita bersyukur memang masih relatif sedikit. Tapi kita belum tahu kalau seandainya itu dilakukan oleh di tingkat rumah tangga. Karena ini masih kalau mahasiswa mungkin mereka dengan uang terbatas, artinya itu diberi orang tua, bisa jadi mereka akan berhemat begitu ya. Tapi memang ada juga kecenderungan yang tidak suka itu langsung membuang begitu saja sebagian besar porsi makanannya. Nah, ini juga menarik untuk kita lihat kira-kira bagian porsi apa yang mereka tidak suka begitu, karena bisa juga kerjasama dengan Departemen Gizi. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya asupan gizi mahasiswa, karena di penelitian ini hanya untuk S1. Baik Pak, ini saya sampaikan, IAS itu adalah International Association of Students in Agricultural and Related Sciences. Ya, dan International Organization ya. International Association of Students in Agricultural and Related Sciences. Jadi dan ini ada 11 universitas yang luar biasa nih. Ya, jadi dari yang kemarin 11 itu diambil 2 dari Jawa, itu dapat dari UGM, yang 1 dapat dari Lambung Mangkurat. Tapi memang hasilnya masih ongoing sekarang untuk nanti ujian. Mungkin minggu depan atau 2 minggu yang akan datang mahasiswa baru ujian. Nah, Bu, terima kasih ya. Jadi ini juga bagian penting ya, behavior bagaimana mengurangi waste ya. Apa yang harus dikampanyekan untuk bisa dikurangi. Nah, terkait dengan pandemi ini, Bu, kalau Ibu melihat apa problem yang dihadapi konsumen ya, baik di desa maupun di kota terutama, apa masalahnya dan tantangannya nih dari sisi perilaku mereka? Baik, ini juga berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan ya di divisi IKEK, sudah melakukan penelitian ke 1.126 keluarga, jadi melalui mahasiswa yang mengikuti mata kuliah di MSDK dan saudara maupun tetangganya. Dan kalau dilihat memang yang berubah di dalam perilaku pertama adalah berkaitan dengan segi pengeluaran ya. Jadi pengeluaran keluarga baik itu di kota dan di desa berkaitan dengan alokasi makanan untuk makanan, alokasi untuk transportasi dan terusnya, itu tentu berubah karena dengan adanya kebijakan-kebijakan, ada work from home, kemudian learning from home, gitu ya, ibadah di rumah, itu tentunya berdampak banyak. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan, kalau dari perilaku, berkaitan dengan kehidupan, the way of life mereka. Jadi mereka lebih
melakukan penerapan higien sanitasi lebih baik, gitu ya, Oh, baik di oke. desa maupun di kota. Kemudian setidaknya mereka terpapar. Kalau toh di desa, oke lah, bagi wilayah-wilayah yang tidak zona merah, tapi tetap saja kemarin itu menurut saya berhasil dan mereka mendapatkan informasi kebanyakan dari TV. Oke. Jadi yang mereka cukup percaya gitu, bukan karena ini di keluarga ya, kami Ya. penelitian di keluarga, jadi mereka cukup percaya dengan TV sehingga itu informasi tentang bagaimana mereka harus berperilaku di desa dan di kota saya pikir tidak ada berbeda, walaupun tentunya saya harus melihat secara rinci, tapi seperti tidak terlalu berbeda. Itu kalau dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya harus social distancing, kemudian harus mengurangi berbagai aktivitas di luar, itu memang terasa betul sampai kemudian beribadah juga harus di rumah. Namun memang ada kendala-kendala yang tidak bisa dipungkiri, masih ada saja masyarakat baik di desa maupun di kota yang melanggar aturan-aturan ini. Saya pikir itu masih tentu saja di dalam satu populasi tentu ada yang di luar gitu ya, artinya memang di luar konteks ini. Nah, kalau saya lihat mungkin memang ada hal-hal yang kaitannya dengan budaya yang tidak bisa mereka hilangkan begitu saja. Salah satu contohnya saja, kemarin kalau kita lihat adanya beberapa penangkapan atau disuruh putar balik mobil, itu kan saya pikir orang kota, ya kan? Dalam satu hari 2.000 mobil diputar balik karena mereka mau menuju ke Rawang dan sekitarnya dari keluar Jakarta. Mereka saya pikir orang terpelajar, itu karena saya yakin adanya values atau adanya budaya yang mereka pegang teguh berkaitan dengan bagaimana mereka merayakan Lebaran yang tidak bisa langsung dengan mudahnya kita rubah begitu saja, begitu ya. Kita harus mengikuti apakah ini aturan menunjukkan perlawanan dari masyarakat yang tidak mau kebiasaannya terganggu begitu? Menurut saya itu perlu ini kan satu kondisi yang menurut sebagian orang bisa jadi mengagetkan. Artinya orang itu kalau belajar bisa jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Gitu ya, artinya bisa bertahun-tahun begitu. Nah, ini dalam waktu singkat kita 2 bulan disuruh berubah semua perilaku kita yang bisa jadi kita belum siap. Karena kan ada masa di mana kita reject dulu. Jadi biasanya kita kan takut dulu gitu ya, baru kemudian ujungnya kita komitmen. Nah, ini tidak bisa kita langsung dalam waktu singkat untuk semua masyarakat di Indonesia ini dengan berbagai tingkat pendidikan yang berbeda, dengan tingkat latar belakang budaya yang dianutnya yang berbeda-beda. Tentunya perlu penyadaran terus-menerus bahwa sebetulnya manfaat dan akibatnya bila memang melanggar masalah ini. Tapi saya pikir itu satu hal yang wajar, tapi memang terus usaha pemerintah juga di dalam mengedukasi masyarakat dalam rangka merubah perilaku. Tapi terus terang memang menjadi satu yang baru, new normal, rasanya memang ada yang kira-kira bisa dan tidak. Bu Lili ya, untuk ke depan ini kita kan akan semoga kita berakhir ini ya dengan cepat. Nah, tentu masyarakat ini apa nih yang harus dikampanyekan, pendidikan apa kepada konsumen kita sehingga mereka siap menghadapi sesuatu new normal lah yang kita sebut dengan populer ini. Apa saja kira-kira yang penting? Kampanyenya, caranya, oke baik. Soal apa saja begitu yang harus diubah oleh masyarakat, oleh konsumen kita? Baik. Jadi ada beberapa hal yang memang dengan adanya peristiwa ini, pandemi ini, mereka bisa mengadopsi dengan mudah. Salah satu contohnya adalah yang saya pikir masih bisa berlanjut adalah belanja online. Oke. Orang kalau sudah bisa mendapatkan manfaatnya, tentu dia akan bisa mempertahankannya. Tapi kalau dia ada kesulitan, karena sebetulnya di dalam mencoba sesuatu yang baru pasti ada sesuatu yang memudahkan dan menyulitkan ya. Artinya berbagai hal. Kalau misalnya secara teknologi saya yakin dari dulu orang yang gaptek sekarang sudah diajar selama 2 bulan ini menjadi orang yang tidak gaptek lagi. Saya pikir itu bisa diadopsi sampai nanti. Tapi untuk hal-hal hati-hati, hal-hal yang berkaitan dengan mohon maaf ini agama, misalnya contohnya beribadah tadi
di masjid kemudian ditiadakan, itu tidak hanya sekedar mudah atau tidak, tapi itu hubungannya dengan Tuhan. Sehingga memang ada nilai tersendiri kalau misalnya orang tidak melakukannya. Jadi selagi bisa, kenapa tidak gitu ya. Jadi memang ada banyak hal yang perlu dikampanyekan lagi, dan saya pikir yang kemarin sudah dilakukan pemerintah, misalnya contohnya dalam hal ini adalah beribadah di rumah, yang dari pemuka agama menyampaikan berbagai landasan agama, tentu bagi kita orang yang mau mengkaji itu akan mudah. Tapi terus terang ini saya pikir berkaitan dengan di desa maupun di kota tentunya juga akan beda di dalam kita menanganinya, gitu. Karena perilakunya juga akan bisa jadi itu berbeda. Menarik sekali ya. Kita juga mendengar istilah yang cukup populer ya, memberdayakan konsumen. Nah, ini gimana pendapat Ibu? Apa kaitannya nih dengan kondisi pandemi kita sekarang ini? Baik, terima kasih. Jadi memang ini menjadi salah satu kompetensi juga ya mahasiswa Departemen IKK, khususnya pada divisi IKEK ini. Tentunya harus juga memperhatikan hal-hal yang kemarin terjadi. Jadi perlindungan konsumen diberikan adalah dalam rangka kita ingin memberdayakan konsumen itu sendiri. Nah, dikaitkan dengan perilaku-perilaku konsumen yang dalam hal ini kurang tahu. Yang pertama tentunya kita harus edukasikan tentang hak dan kewajiban, yaitu menjadi hal yang paling penting. Karena banyak dari kita yang bisa jadi kalau ditanya konsumen tidak tahu apa sih haknya konsumen itu apa. Jadi kita tidak boleh henti-hentinya menyampaikan itu, menyuarakan ya, supaya mereka tahu berkaitan dengan apakah dia harus bisa komplain bila ada masalah, dia harus mendapatkan barang itu aman, nyaman, selamat. Nah ini, pada saat pandemi bisa jadi hal-hal semacam itu dimanfaatkan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab, sehingga kasus-kasus yang terjadi selama pandemi juga banyak ya, apalagi dikaitkan dengan online. Nah, oleh sebab itu wajib bagi kita untuk menyuarakan ini semua agar supaya mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban konsumen itu, sehingga nanti mereka bisa mandiri, bisa menjadi konsumen yang cerdas, sehingga dia tidak bisa ditipu lagi oleh perusahaan yang dalam hal ini memanfaatkan situasi begitu ya. Sebagai contohnya yang kemarin saja terjadi pada saat di awal-awal pandemi ini terjadi, betapa mahalnya masker yang sampai harganya mungkin puluhan kali lipat, yang hanya 1.000, 1.500 menjadi 8.000 bahkan 10.000. Dan untungnya kalau konsumen, balik lagi nih, kalau konsumen menjadi family sebagai produser, maka harus kreatif membuat mengambil peluang ini dengan berjualan masker, nah gitu ya. Jadi di satu sisi memang di dalam divisi IKEK ini family sebagai consumer, tapi juga family as a producer. Nah ini menangkap peluang yang terjadi pada saat pandemi ini, salah satunya adalah berwirausaha dengan berbagai keterampilan, kemampuan yang kita punya, dengan memanfaatkan ini agar supaya malah justru meningkatkan pendapatan yang dimiliki. Karena memang dampaknya secara ekonomi luar biasa kemarin itu pada orang-orang yang belum mampu, atau dalam hal ini dia memang hanya tergantung pada pemerintah. Tapi dalam hal ini tentunya harus kita pilah-pilah mana kelompok yang memang harus dibeli ikan, mana yang kelompok keluarga yang harus dibeli pancing, dan seterusnya. Sehingga memang di dalam menghadapi masa pandemi berkaitan dengan dampak ekonomi ini bisa teratasi sedikit demi sedikit. Oke, baik. Ini menarik sekali ya konsep pemberdayaan ini. Mudah-mudahan para akademisi ya, termasuk Ibu Lili, tetap menyuarakan ya, agar konsumen kita tuh tadi terus mendapatkan informasi yang tepat, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat juga. Terima kasih Ibu Dr. Lili atas sharingnya. Mudah-mudahan konsumen kita ini menjadi konsumen yang smart, cerdas, bijak, ya, kemudian tentu sehat ya, dan juga sejahtera. Itu yang penting. Betul, dan yang terakhir mereka mau berbagi begitu ya. Betul. Jadi smart, wise, kemudian healthy, wealthy, and kindness ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Dr. Lili Nur Yuliati, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama.